Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, dan semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengadakan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah yang tentu sangat luar biasa nikmat ini, karena tidak semua orang diberikan nikmat yang seperti ini, ditambah juga dengan kita mampu untuk mengadakan majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperberat amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa taat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, selama sepanjang hayat kita, hingga nanti kita betul-betul mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga memperjuangkannya, mendakwahkannya sampai akhir hayat kita, hingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau, layak untuk berjumpa bersama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nashaikhul Ibad. Pada pagi hari ini 10 makalah dari para hukama. Min ba'dil hukama'i an ba'dil hukama'i talabtu asyratan fi asyrati mawatina fawajadtuha fi asyrati ukhra. Dari sebagian ahlul hikmah bahwa mereka berkata, aku mencari 10 perkara di dalam 10 aku mencari 10 perkara dalam 10 tempat, tetapi aku mendapatkannya dalam 10 tempat yang lainnya. Aku mencari 10 perkara dalam 10 tempat, tapi dijumpai dalam 10 tempat yang lain. Yang pertama, talabtur rif'ata fit takabburi. Aku mencari keluhuran di dalam merasa lebih tinggi dari orang lain.
mencari keluhuran dengan merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Fawajjatuha fi tawadu'i, tetapi aku menemukannya pada tawadu', yaitu merendahkan diri di hadapan orang lain, bukan menghinakan diri, tapi merendahkan diri. Wa huwa kama qala Al-Fudail bin Iyad, at-tawadu'u huwa an takhdu'a lil haqqi wa tanqada wa taqabbalahu mimman qalahu. Tawadu adalah engkau tunduk terhadap kebenaran dan engkau menerimanya dari siapapun yang mengatakan kebenaran tersebut. Jadi yang namanya tawadu, kata Fudail bin Iyad, merendahkan diri pada orang lain, kemudian juga menerima kebenaran atau tunduk pada kebenaran dan menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengatakan kebenaran tersebut. Ini menerima kebenaran dari siapapun itu bukan perkara mudah. Mengapa demikian? Karena faktanya yang kita jumpai, kalau kita tidak memperhatikan betul, kita itu hanya akan menerima kebenaran itu dari kelompok yang kita ikuti, ya. Dan itu tidak baik, tidak baik. Jadi kebenaran itu datang dari siapa saja, hendaknya kita terima. Jangan terbiasa untuk dari kelompok mana sehingga engkau mengatakan begitu. Oh, itu dari kelompok si itu ya, yang dikatakan kayaknya benar, tapi ntar dulu karena dari kelompok situ. Jadi dengan kebenaran tidaklah demikian, kita itu menerima kebenaran dari siapapun. Kemudian yang kedua, wa talabtul ibadah ay ghayatut ta'zim lillah fis sholati fawajadtuha fil war'i. Aku mencari ibadah. Maksudnya ibadah di sini adalah aku mencari pengagungan terhadap Allah dengan pengagungan yang sempurna itu di dalam sholat. Ingin mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna, dilakukannya dengan memperbanyak sholat. Fawajjaduha fil wara'i, tetapi aku mendapatkan pengagungan terhadap Allah yang sempurna itu di dalam wara'. Wara' itu sebagaimana yang dikatakan Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarkul fudalat. Wara' adalah meninggalkan seluruh perkara yang syubhat dan meninggalkan berlebih-lebihan. Maksudnya selain daripada kita meninggalkan perkara yang haram, juga meninggalkan perkara yang syubhat dan meninggalkan berlebih-lebihan meskipun itu dalam perkara yang halal. Dalam halal sekalipun orang yang punya sifat wara' itu tidak berlebih-lebihan. Mungkin dalam hal makan, dalam hal berpakaian, dalam hal tempat tinggal dan lain sebagainya, hanya mengambil sesuai kebutuhan saja. Dan itu juga tidak mudah, apalagi di zaman yang semua manusia, hampir semua manusia itu menginginkan namanya kemewahan, sehingga banyak manusia hari ini yang berlomba-lomba
dengan kemewahan. Sudah punya mobil satu, terus mobilnya mewah, pengen dua, pengen istri satu, pengennya dua, pengen apa, macam-macam. Pokoknya semuanya pengen yang tidak dibutuhkan. Keluarganya 4, kendaraannya 10, dikoleksi dan semuanya bagus-bagus. Itu bukan warok. Kalau warok nggak begitu. Jadi kan ada, karena saya pernah melihat di televisi itu ada, ini mobil saya jadi koleksi mobil-mobil, memang mobil-mobil yang sangat bagus. Kemudian dari mobil itu garansinya itu malah kalau dibuat pondok mungkin sudah jadi garansinya mobil tok itu aja sudah sangat luas, dan mobilnya itu ditaruh di situ sangat banyak sekali. Ini mobil sport yang harganya sekian M, masya Allah. Nah, itu tidak masuk warok ini, karena warok itu ya bolehlah punya mobil sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau itu kan enggak. Jadi kalau orang satu atau sekeluarga itu mungkin punya keluarga 4. Itu kalau misalnya mobilnya 10 gitu aja, makainya gimana gitu. Mungkin orangnya nyetir di sini, di situ, di belakangnya siapa yang mau nyetir? Atau mungkin dari mobil 10 itu mungkin 1 bulan enggak dinaikin semuanya ya. Ya hanya cukup pajangan untuk wah-wahan saja. Si fulan punya mobil ini, mobil itu. Nah, orang yang pengen mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang kemudian memperbanyak sholat, tetapi menjaga diri dari perkara yang haram, yang subhat, dan juga berlebih-lebihan dari perkara yang halal. Kemudian yang ketiga, wa talabtu rohah lil qalbi wal badani fil hirsi. Aku mencari kedamaian hidup lil qalbi wal badani. Cara Jawa niku penak atine, penak awake. Rohah penak atine, penak awake. Saya mencarinya dalam bersungguh-sungguh di dalam mencari dunia. Ini kan, kula panjenengan sami pengine penak awake, penak atine, tenuwanan dalam mencari harta. Ya saya pun demikian, karepe nyambut gawe mumpeng niku ben penak awake, penak atine, penak uripe. Fawajaduha fi zuhdi, dan aku mendapatinya di dalam zuhud. Aku mendapatinya di dalam zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Dan itu lebih sulit lagi. Jadi kalau misalnya kita melakukan apa saja, itu pasti ada hubungannya dengan akhirat. Kalau kita mencari harta, ya pasti ada hubungannya dengan akhirat. Kalau kita kemudian pengen mendapatkan kedudukan, ada hubungannya dengan akhirat. Pengen jadi kepala desa, pengen jadi camat, pengen jadi bupati dan yang lainnya, itu ada hubungannya dengan akhirat. Kenapa itu saya inginkan? Ya, mungkin karena kalau saya jadi kepala desa itu lebih mudah untuk menggerakkan orang mungkin ke masjid, atau misalnya seperti wali kota di mana itu pernah ada videonya, karena dia jadi wali kota, nah kemudian dia bisa mengatur. Dulu juga pernah ada di Pacitan itu Kapolresnya itu
karena dia Kapolres, jadi bisa memerintahkan anak buahnya setiap ada datang sholat 5 waktu, setiap sudah azan di sholat 5 waktu itu disuruh untuk ke masjid berjamaah. Nah, itu berarti kedudukan yang dia miliki ada hubungannya dengan akhirat gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, maksudnya kebanyakan manusia mencari kedudukan itu ya untuk mencari dunia saja. Jadi kalau bentuk Kapolresnya seperti itu sangat bagus. Nah, kebanyakan jadi polisi ngenek wayah ada apa, mungkin pas lagi buke apa gimana, cari apa itu, cari sampingan untuk ngisi dompet yang lagi kosong, dan itu sudah tidak rahasia lagi. Waktu dulu saya di Guntusari itu lagi tenar-tenarnya kasus namanya pembalakan kayu di Sumatera itu apa? Bulog genge, begitu. Apa ya? Illegal logging. Illegal logging. Pada waktu itu orang-orang kampung yang nebang kayu di Guntusari, tempat saya gitu aja, itu sampai ada yang kena gitu, sampai ada yang kena gara-gara ada polisi yang nyamar jadi preman. Kemudian ada orang kampung kan apa, ladangnya itu di seberang kali, ketika dia mau membawa ke rumah itu kan harus lewat jalan raya. Jalan rayanya bukan jalan raya aspal ya, jalan raya biasa itu masih peradenan lah. Sedikit melewati aspal. Qadarullah itu kok ya ada preman sampai di sana gitu. Ketika ngangkut kayu dari ladangnya menuju ke rumahnya itu ketemu ya, namanya orang kampung, dia ngaku polisi, kemudian kalau ini sudah melanggar pasal ini, dia menunjukkan identitasnya sebagai polisi. Kalau mau bayar 2 juta damai, kalau enggak ya akan kita proses. Dibayar Pak 2 juta pada saat itu. Nah, misalnya wallahu alam bisawab. Jadi ini tadi kembali kepada bahwa kita mencari kedudukan itu untuk atau ada kaitannya dengan akhirat, itulah zuhud. Jadi mencari ketenangan hidup, kedamaian hidup ini, kalau kita bisa zuhud dengan dunia, apa saja yang kita lakukan di dunia ini ada hubungannya dengan akhirat. Wal talabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahran fawajadtuhu fi sholatil laili sirran. Yang keempat, aku mencari cahaya hati di dalam sholat siang, di mana sholat siang itu pasti tampak oleh manusia. Tetapi aku menemukan cahaya hati itu di dalam sholat malam yang dilakukan secara sir, secara rahasia. Ini adalah salah satu keutamaan ibadah malam, sholat tahajud dan sholat lail, sholat witir, bahwa di antara keutamaannya bisa menjadikan hati kita bercahaya. Maksudnya hati kita bercahaya itu sekali lihat itu bisa mengetahui bahwa hal itu buruk dan itu jelek. Ada orang itu yang tidak bisa membedakan antara buruk dan baik, walaupun menurut kita sudah sangat nyata. Misalnya gini, kita punya anak remaja misalnya,
Kemudian anak kita itu dilamar oleh orang. Kemudian orang atau pemuda yang melamar anak kita itu misalnya mau ngajak dia kencan malam minggu. Itu baik apa buruk? Niki malam minggu kula badhe jak teng pantai mengke nggih jam-jam 10 napa jam 11 insyaallah sampun kula wangsulaken. Kebanyakan orang akan memandang baik hal ini. Memandang baik hal ini. Tapi bagi orang yang punya cahaya hati, hubungannya jenengan itu baru setakat melamar, belum ada ikatan apapun. Kok digawa ngasih jam 11 sih nek. Nah, tapi itu sudah dimaklumi di kalangan masyarakat manapun. Artinya manapun itu riyen. Ketika saya masih di Ngundosari Punung itu hal semacam itu biasa. Sampai di sini sekarang di Bangunsari masih ya biasa seperti itu. Sing boten biasa namung aroyan boten biasa, itu aib besar. Aib besar, anak belum dinikah udah dibawa kemana-mana. Mengapa? Ya salah satunya itu ya mungkin sudah pada banyak melakukan sholat malam sehingga hatinya bercahaya. Singaran tembung nggih mboten wani. Misale anake ustaz kok ditembung, Pak niki ajeng kula badhe jak malam mingguan. Pasti mboten wonten nih. Saya jamin wani ngoten digetak langsung kabur. Nggih. Jadi contoh cahaya hati itu semacam itu, bisa membedakan yang hak, yang benar dan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu Rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir." Keadaan yang paling dekat hamba dari Rabbnya, atau keadaan yang paling dekat Rabb dari hambanya adalah di tengah malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Maka apabila engkau mampu untuk menjadi orang yang mengingat Allah di waktu tersebut, maka jadilah engkau orang itu. Jadi keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ya pada saat tengah malam yang akhir. Berarti jam 12 ke sini. Jam 12 sampai subuh. Itu keadaan Allah yang paling dekat dengan seorang hamba. Kalau kita mampu maka mendekatlah Allah, ingatlah Allah, artinya lakukan ibadah, sholat dan juga ibadah yang lain, zikir pada waktu tersebut. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala raqnatani yarka'uhuma ibnu adama fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyaqu ala ummati la faradtuhuma alaihim. 2 rakaat yang dilakukan oleh anak Adam di tengah malam yang akhir itu lebih baik baginya daripada dunia seisinya. Dan kalaulah hal itu melakukan 2 rakaat di malam yang akhir itu tidak memberatkan kepada umatku, tentu akan aku wajibkan kepada mereka. Ini saking utamanya, saking banyaknya keutamaan yang ada pada akhir malam yang terakhir atau di akhir malam.
Kemudian yang kelima, wa talabtu nural qiyamati fil judi wasakhawati fawajadtuhu fil adsi fis shaumi. Aku mencari cahaya di hari kiamat, maka aku melakukan kedermawanan, tetapi aku mendapati cahaya pada hari kiamat itu di dalam lapar dahaga dalam berpuasa. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Atas nama pondok Ar-Rayyan. Pintu surga ada di dalam surga, ada namanya pintu Ar-Rayyan, yang akan dimasuki atau akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa, yaitu nanti pada hari kiamat, di mana pintu itu tidak akan dimasuki oleh seorang pun selain mereka yang ahli puasa. Akan dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang yang di dunia ini terbiasa berpuasa, mereka berdiri dan masuk melalui pintu tersebut, masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka ahli puasa. Maka apabila ahli puasa itu telah masuk, maka ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada yang memasuki dari pintu itu seorang pun. Niki bukan perkara mudah puasa atau menjadi ahli puasa. Niki termasuk kula paling selain Ramadan niku yang punya momen-momen penting, misalnya 6 hari Syawal, kemudian Arafah, kemudian yang disebutkan keutamaannya sangat luar biasa, baru kemudian tertarik. Untuk Ayamul Bait, kemudian Dawud dan lain sebagainya, itu masih sangat berat. Nah, itu kalau ahli puasa niku nggih kuat mawon kados yang pekerjaannya berat ngeten iki tesik dereng mampu. Mudah-mudahan mengke suatu ketika mampu gitu lah. Ahlus Syam. Kemudian selanjutnya wa talabtul jawaz ala sirati fi udhiyatin fawajatuhu fis shadaqah. Aku mencari lewatan di atas sirat itu dalam berkorban udhiyah, tetapi aku mendapatinya di dalam sedekah. Artinya aku mencari jawaz lewatan di atas sirat dengan memakai kendaraan. Aku mencarinya nanti dengan menaiki udhiyah, tetapi aku mendapatinya justru di sedekah. Dzakara As-Suyuti anna thawaba shadaqati khamsatun. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa pahala sedekah itu khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Wahidatun bi asyratin. Yang pertama, satu sedekah dibalas 10. Wahya ala sahihil jismi, dan itu
bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Contoh bersedekah tonggo-tonggo sing sami sehat, terus kemudian kita bersedekah kepada mereka, itu pahalanya 10 kebaikan. Wa wahidatun bitis aina wahya alal a'ma wal mubtala. Dan yang satu lagi, kan tadi ada 5 macam, yang satu pahalanya 10, kemudian ini yang satu lagi dengan pahala 90. Wahya alal a'ma, yaitu bersedekah kepada orang yang buta, wal mubtala, dan orang yang sedang tertimpa bencana. Bersedekah kepada orang yang buta dan kepada orang yang sedang mendapatkan bala atau bencana, itu pahalanya 90 kali lipat. Nah, niki lagi momen pas nih. Kata sederek-derek kita yang saat ini sedang tertimpa bencana di Aceh, di Sumatera, luar biasa musibah yang mereka alami. Saged-saged wonten ingkang galang dana, misalnya pun meskipun itu di jalan-jalan boten ketang pinten, monggo diisi. Syukur mbok menawi mangke di masjid niki wonten ingkang menggalang kemudian menyalurkan, kan banyak rekening-rekening yang disediakan oleh orang-orang yang memfasilitasi ke mereka. Saya kemarin juga melihat yang dulu pernah di Pacitan, kalau salah itu ACT ini ada di sana juga. Jadi beberapa lembaga yang dulu pernah ke Pacitan itu juga ada posternya di sana. Dan ternyata bencana yang ada di sana itu lebih parah dari yang pernah terjadi di Pacitan. Iya. Kalau kemudian kita sudah sangat melihat Pacitan dulu, ayo seperti itu, di sana itu betul-betul lebih parah. Karena longsor juga banjir, di mana longsorannya itu terbawa banjir. Kalau di sini dulu lumpurnya kan sak menten, di sana itu ada yang sampai 4 ini 4 napa niki namanya niki patang kilan nih, sampai betul-betul masa. Kemudian yang rumahnya hanyut ratusan. Yang sebelumnya juga di itu lahar dingin itu belum selesai, sudah kemudian di Masya Allah, ini ujian yang luar biasa. Mari kemudian kita ikut meringankan dari kesusahan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, tanpa kita memandang mereka itu siapa. Jadi jangan kemudian postingan mereka musibah itu terjadi karena mereka banyak maksiat, itu ya ada yang begitu. Tapi kita jangan terpengaruh untuk tidak membantu gara-gara ada orang yang punya postingan seperti itu. Andaikan itu terjadi karena kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian mereka sudah mendapatkan balasannya karena banyak yang meninggal, ya. Kemudian yang kita bantu, kemungkinan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar. Andaikan mereka dulu bermaksiat, tapi saya yakin masih banyak mereka orang-orang solih yang juga terkena musibah, misalnya di
Aceh, kemudian di yang lainnya itu banyak orang-orang solih yang kemudian juga terkena bencana yang sama. Dari yang dulu pernah mondok di Aroyan, Ustadz Azam ya, itu pondoknya terkena juga terkena imbas banjir ini, sampai kemudian seluruh santrinya dipulangkan. Artinya ya, bencana ini mengenai atau menimpa siapapun, orang solih dan orang yang tidak soleh semuanya terkena. Maka mari kita tergerak hati kita untuk membantu mereka yang sedang kesusahan terkena musibah ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang besar di akhirat nanti. Dengan kita bersedekah terhadap orang-orang yang terkena musibah ini, pahalanya 90 kali lipat, kata Imam As-Suyuti. Wa wahidatun bitis aimiatin wahya ala dzikorobatin muhtajin. Kemudian yang satu lagi, satu dibalas dengan 900, yaitu bersedekah kepada orang yang masih ada hubungan kerabat lagi membutuhkan, yang membutuhkan. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang lain pahalanya 10, kalau kita bersedekah kepada kerabat yang betul-betul dia itu membutuhkan, maka pahalanya 900 kali lipat. Berarti lebih tinggi. Iya. Jadi di dalam Al-Quran juga begitu. Jadi bersedekah itu yang paling utama kepada yang paling dekat dengan kita dari kerabat-kerabat kita. Okay. Wa wahidatun bimi'ati alfin wahya alal abawaini. Dan yang satu lagi, tadi kan ada 5 dan ini baru 4. Yang satu lagi yaitu satu kebaikan, atau kan bersedekah dengan satu kebaikan dibalas dengan 100.000, dan itu kepada kedua orang tua. Jadi pahala bersedekah terhadap orang tua itu sangat luar biasa, pahalanya sampai 100.000, kata Imam As-Suyuti. Wa wahidatun bitis imi'ati alfin wahya ala alimin au faqihin. Dan yang satu lagi, yang kelima, yaitu dengan 900.000, yaitu bersedekah kepada orang alim atau ahli fikih. Tidak banyak. Kalau mubalek dai-dai itu banyak. Terus kalau ini masuk dai-dai tapi belum alim, mudah-mudahan ya kapan-kapan atau kapuan bisa jadi orang alim. Karena orang alim itu butuh butuh ilmu yang dari berbagai sisi. Dari hafalan Qur'annya, dari hafalan hadisnya, dari kajian ilmu fikihnya, dari bahasanya, jadi semuanya menguasai. Nek kata sekolah, jangankan 30 juz mungkin 30 juz niku dereng pernah melewati kan tiang ngapalne Al-Qur'an niku wonten sing pernah apal 30 juz dan ada yang pernah hafal kemudian hafal terus, tapi kebanyakan niku pernah apal 30 juz. Nggih. Boten tangleti. Riyen mondok enten pundi? Enten mriki sampai 30 juz. Nggih.
Kemudian tanya, saniki tesik 3 dosa. Mboten, paling nggih 15. Mboten, paling saniki nggih sedoso. Banyak yang seperti itu, nggih. Tapi kula niki dereng ngoten malan. Belum pernah 30 juz hafal gitu. Ya artinya jadi orang alim niku mboten gampil, susah menghafalkan Al-Qur'an niku nggih. Sajane gampang nih, tapi nyatane nggih dereng menghafalkan hadis nggih napa melih dan ilmu-ilmu yang lain. Maka orang alim, orang yang faqih itu tidak sembarangan orang, tidak sembarangan orang. Nah, orang alim seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syuuti itu hafal Al-Quran itu seperti Imam Syafi'i itu sudah semenjak umur 7 tahun sudah hafal. Kira-kira pripun, Pak? 7 tahun hafal Quran itu kata sepundi? Saged bayangke, mboten saged nggih. Paling bocah 7 tahun ijik dolanan, ijik nangis terus dikai napa? HP meneng. HP-ne jiko nangis neh. Nanti ngoten. Nah niki 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, masyaallah. Kita yang hampir mendekati 70 tahun ya dereng napa-napa. Jadi orang alim itu susah. Hanya mereka yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang alim, bisa jadi faqih atau ahli fikih. Maka bersedekah kepada mereka ini nilainya sangat tinggi. 1 dibalas 900.000. Kemudian selanjutnya wa talabtun najata minan nar fil mubahati fi nailiha fawajjatuha fi tarki subha fi tarki syahwati. Aku mencari keselamatan dari neraka dengan melakukan perkara yang mubah di dalam meraihnya. Jadi bisa selamat dari neraka itu sing penting ora menerjang yang haram. Itu kata tadi para hukama, dia melakukannya seperti itu. Jadi dia melakukan bagaimana agar bisa terbebas dari neraka, yaitu sing penting boten menerjang sing haram. Tetapi dia mendapatinya di dalam meninggalkan perkara-perkara syahwat, di dalam meninggalkan berbagai macam keinginan. Syahwat itu kan keinginan. Karena orang yang punya itu biasanya keinginannya selalu bertambah. Kula nggih ngoten. Saya sendiri kalau misalnya lagi tidak ada uang, ya keinginan itu minim. Mau beli misalnya napa roti, ngoten mawon mikir, soalnya pas mboten duit. Tapi misalnya duit lagi tebel, jangankan roti, pengine sing terbayang nopo kemawon enten. Mungkin misalnya duit rada akeh ngoten nggih. Iki mathuke emperane dingenekne. Iki nek kok kolam renang piye? Macam-macam. Nek misalnya pedae ganti piye? Karena ada, sehingga keinginan-keinginan itu. Nah kemudian terbebas dari neraka itu yang paling bisa menyelamatkan adalah ketika kita meninggalkan atau mampu meninggalkan berbagai macam keinginan. Iki mboten gampil, nggih, mboten gampil, nggih. Wa talabtu hubballahi ta'ala fid dunya fawajadtuhu fi dzikrillahi ta'ala. Aku mencari cintanya Allah Ta'ala itu di dalam meninggalkan dunia, tetapi aku mendapatinya di dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Aku mencari cintanya Allah Ta'ala di dalam meninggalkan dunia, tetapi aku mendapatinya di dalam
senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, adzikru khairum minas sadaqati wa dzikru khairun minas siyami. Zikir itu lebih baik daripada sedekah, dan zikir lebih baik daripada puasa. Maksudnya di sini zikir itu berbagai macam tingkatan nggih. Wonten zikrul lisan, ada zikrul qalb, dan namanya zikir itu tidak terbatas hanya pada mengucapkan kalimat-kalimat zikir saja, tetapi termasuk misalnya majelis ilmu itu juga disebutkan sebagai zikir, karena dengan kita bermajelis ilmu itu pasti ingat Allah Ta'ala, kemudian mengingat hukum-hukum Allah sendiri, itu juga merupakan bentuk ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir itu lebih umum. Menyebut nama Allah itu adalah salah satunya, maksudnya boten terbatas niku mawon. Kemudian yang selanjutnya, wa talabtul afiyah fil majami'i fawajatuha fil uzlati. Aku mencari kesentosaan di dalam bergaul dengan kebanyakan manusia, tetapi aku mendapatinya di dalam uzlah. Uzlah itu justru membatasi diri atau mengasingkan diri dari pergaulan kebanyakan manusia. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kedua-duanya ini punya sisi positif dan sisi negatif. Kalau kemudian kita itu orang yang bodoh, kemudian kita uzlah, itu enggak baik. Orang yang belum cukup bekal ilmunya, uzlah itu justru tidak baik. Dewe corong ibadah, kemudian enggak faham, mboten saya. Maka orang-orang yang pengen uzlah, mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, itu harus cukup ilmu. Wa talabtu nurul qalbi fil mawadhi'i wa qiraatil qur'ani fawajjaduha fit tafakuri wal bukai. Dan aku mencari cahaya hati di dalam berbagai nasihat-nasihat dan membaca Quran, tetapi aku mendapati cahaya hati itu di dalam tafakkur, berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala, keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, berpikir tentang fananya dunia dan kehibuan di akhirat nanti, dan perkara-perkara akhirat, serta menangis mengingat kekurangan dan dosa-dosa. Artinya tafakkur, kemudian menangis, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, ini bisa menjadikan hati kita bercahaya. Sing wau napa? Yang tadi berarti ada dua yang bisa memberikan cahaya hati. Tadi sholat malam, dan ini adalah berpikir kemudian menangisi dosa-dosa. Utamanya fi waktu sehari, di waktu sahur. Nah, maka orang-orang yang ingin taubatnya segera diterima oleh Allah Ta'ala, hendaklah banyak menangis di waktu sahur, bertaubat, menangisi dosa-dosa yang telah lalu. Jam pinten? Dapat ya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas wonten kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan diangkat
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.